Edi Sidabutar ya. Dan saya sekarang sedang bersama, izin Bang, nama? Beda Sudiman. Beda Sudiman. Pak Beda Sudiman ini adalah kakak kandung ya, dari Bu Suwarni, istri dari Edis. Dan Bu Ibu Temu itu mertua. Mertua ya. Ibu dari. Jadi mertua dari Edis. Iya. Kenal ya dengan Edis? Kenal. Ya karena ada orang kan nikahnya nikah lari gitu kan, nggak kenal gitu. Ini nikahnya tahu lah keluarga ya. Dan keluarganya pun karena domisili dekat, sering berhubungan dulunya. Enggak? Sering ketemu nggak sama Edis? Siapa? Edis. Sering kerap ketemu apa orang? Asal kok kesalahan itu jarang-jarang ketemu. Oh, sama Warni itu jarang ketemu. Sering main. Suwarni kan anak ya. Biasanya anak perempuan kan sama mama dekat itu. Ya dekat. Tapi kan jarang. Sama Adisnya kan jarang. Sama Edisnya jarang. Oke. Kalau boleh tahu, dulu nikahnya itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Yahweh bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana saya mendapatkan informasi Bapak Ibu. Saya melihat di media sosial, di TikTok khususnya. Dan ini juga sudah beredar di Facebook dan juga di YouTube. Di mana ada orang yang mendatangi keluarga daripada Bang Edis TV. Ini sangat, ya Bapak Ibu ya, apa boleh buat. Dan tugas mereka memang seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, apa tujuannya mereka mendatangi keluarga Bang Edis TV? Ketika tidak sanggup melawan argumentasi, tidak sanggup melawan debat, maka apapun akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Bapak Ibu. Maka saya selalu ingatkan teman-teman supaya hati-hati dengan oknum tersebut. Hati-hati. Harus hati-hati. Bayangkan Bang Edis sudah di luar negeri, dilakukan berbagai cara, berbagai daya dan upaya untuk menjatuhkan dan untuk membuat Bang Edis terpuruk, membuat dia jatuh, membuat mentalnya terganggu dan aktivitasnya terganggu. Bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan kita semua. Di kesempatan ini kita agak beda sendiri, di mana kita sedang berada di kediaman dari istri Edi Sidabutar ya. Dan saya sekarang sedang bersama, izin Bang, nama? Beda Sudiman. Beda Sudiman. Pak Beda Sudiman ini adalah kakak kandung ya, dari Bu Suwarni, istri dari Edis. Dan Bu Ibu Temu itu mertua. Mertua ya. Ibu dari. Jadi mertua dari Edis. Iya. Kenal ya dengan Edis? Kenal. Ya karena ada orang kan nikahnya nikah lari gitu kan, nggak kenal gitu. Ini nikahnya tahu lah keluarga ya. Dan keluarganya pun karena domisili dekat, sering berhubungan dulunya. Enggak? Sering ketemu nggak sama Edis? Siapa? Edis. Sering kerap ketemu apa orang? Asal kok kesalahan itu jarang-jarang ketemu. Oh, sama Warni itu jarang ketemu. Sering main. Suwarni kan anak ya. Biasanya anak perempuan kan sama mama dekat itu. Ya dekat. Tapi kan jarang. Sama Adisnya kan jarang. Sama Edisnya jarang. Oke. Kalau boleh tahu, dulu nikahnya itu di sini atau di tempat lain? Di tempat lain. Di tempat lain. Tapi kenapa KTP Edis di sini? Mungkin dulu membuat KTP-nya di sini mungkin kan gitu. Saya sendiri kan juga nggak paham itu. Kalau saya pribadi nggak paham karena saya nggak tinggal di sini. Waktu Edis menikah tuh Bapak masih ada nggak? Oh masih. Dia masih hidup. Bapak masih. Masih hidup dulu. Ya karena kita lihatnya itu baik KTP-nya berdasarkan KTP yang dipakai alamat sini gitu kan, alamat sini gitu. Artinya dulu pernah diurus mungkin ya sama Bu Suwarni atau mungkin mendiang Bapak yang bantuin urus domisilinya jadi di alamat sini gitu. Kalau boleh tahu waktu menikah tinggal di sini atau nggak di sini? Enggak di sini, di Jogja. Di Jogja. Itu kok bisa kenal? Hah?
Wih, gak usah kenal. Suwarni sama Edis. Dia nggak tahu, nggak ada yang tahu kalau itu. Jadi pertama kali ketemu Edis itu waktu mau menikah atau sebelum menikah udah sering kayak pacaran kan sering datang ke rumah gitu? Iya, pacaran anak kayak biasa kok, terlalu. Satu pacaran mungkin kurang lebih 3 kali. Ketemu. Oh, waktu pacaran Edis sama Suwarni udah 3 kali datang ke rumah ketemu sama ibu. Izin Pak ya, bentar. Nah, saudaraku, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, dan mari kita tulis komentar yang positif Bapak Ibu. Nah, saudaraku, itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, itu tadi suara seorang mukallaf Bapak Ibu. Ya, saya lupa nama dia apa ya. Seorang mukallaf. Ya, dia juga penghujat saudara ya. Bahkan dia pernah dilaporkan dan sampai sekarang dia masih bebas menghujat. Dia tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Sudah pernah penghujat itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan beberapa orang juga yang melaporkan dia. Tetapi sampai detik ini penghujat tersebut masih berkeliaran. Penghujat itu masih bebas menghujat. Penghujat itu masih bebas mentafsirkan ayat demi ayat. Dan mereka itu Bapak Ibu diuntungkan karena ya tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Dan tidak mudah ya mereka kena dengan hukum penistaan agama. Tetapi jangan coba-coba apabila yang melakukan itu adalah Kristen atau agama di luar si penghujat ini, dalam waktu dekat pasti akan kena dengan hukum penistaan agama. Dan sudah banyak bukti-bukti yang kita lihat di media sosial. Ada beberapa pendeta dan para murtadin yang sudah kena dengan hukum penistaan agama. Bahkan kita lihat anak Batak sudah 2 kali masuk penjara gara-gara dianggap penistaan agama Bapak Ibu. Nah saudara, ketika saya melihat hal-hal begini, saya teringat dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jauh-jauh hari Alkitab sudah menulis dalam Injil Matius 24, di mana judul perikopnya itu adalah permulaan penderitaan. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Matius 24 ayat yang 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa-bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu, kalau kita melihat Injil Matius 24 ayat 8, ayat 9, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kita lihat apa yang terjadi di depan mata kita hari-hari ini di media sosial. Tergenapi apa yang sudah disampaikan oleh Yesua HaMasiah kepada para murid di saat Yesua duduk di atas bukit Bapak Ibu. Lalu para murid datang dan berbincang-bincang dengan Yesus. Lalu Yesus menyampaikan hal yang demikian. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Itu yang kita lihat tadi adalah para penghujat, para polemikus. Dia dulunya Kristen lalu jadi mu'alaf Bapak Ibu. Waktu dia Kristen, dia tidak pernah menghujat agama lain. Ya, tidak pernah dia mengurus iman kepercayaan lain. Tetapi begitu dia sudah mu'alaf, dia Bapak Ibu selalu menghina agama lamanya, mentafsirkan kitab lamanya, bahkan dia menghujat. Dan dia pernah buat gambar tidak senonoh Bapak Ibu. Makanya dia pernah dilaporkan. Termasuk yang melaporkan dia itulah pendeta Morowali kalau nggak salah saya di Surabaya. Apakah kena dengan hukum penistaan agama? Tidak. Kenapa tidak kena? Kita juga tidak tahu saudaraku. Yang jelas ketika dia menjadi mukhalaf, dia jadi penghujat. Sebelum dia jadi mukhalaf, dia tidak pernah berpikir untuk menghujat agama lain dan menghina agama, kepercayaan, dan kitab lain. Tetapi begitu dia meninggalkan Yesus, hidupnya penuh dengan penghujatan-penghujatan. Kalau dia tidak bertobat, maka dia mati dalam penghujatan. Seperti yang sudah-sudah, seperti kawannya yang sudah duluan pergi, mati dalam penghujatan. Ketika kentutin Alkitab, tidak lama kemudian jatuh di kamar mandi, dan tidak lama kemudian sakit parah, berbulan-bulan, dan tidak lama kemudian langsung metong Bapak Ibu. Nah dia begitu juga, kalau dia tidak bertobat, dia akan mati dalam penghujatan.
Ya, kita lihat tadi dia mendatangi keluarga daripada Bang Edis TV, yaitu keluarga istrinya. Wawancara Bapak Ibu. Dan itu yang ditunjukkan di media sosial. Bagaimana dan apa yang mereka bicarakan yang tidak ditunjukkan. Pasti ada, saudaraku. Ya, pasti ada. Jadi orang-orang akan mencari cara bagaimana bisa menjatuhkan Edis TV. Akan mencari cara bisa menjatuhkan Edis TV. Apakah mentalnya kah? Atau yang lain-lain Bapak Ibu. Dan pasti terganggu mentalnya. Kalau mental tidak kuat. Itulah yang dilakukan Bapak Ibu. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Itu dari pihak sana, saudara. Ya, bagaimana dari pihak kekristenan sendiri? Kita lihat juga di TikTok hari-hari ini. Saling menghina satu sama yang lain, saling membongkar identitas satu sama yang lain, saling mengolok-olok satu sama yang lain, dan saling menghujat satu sama yang lain dari pihak kekristenan itu sendiri, yaitu para apologet yang ada di TikTok. Kalau tadi itu adalah mu'alaf, dia mencari cara bagaimana bisa dapatkan informasi-informasi yang menurut dia penting untuk menjatuhkan Edis TV. Itu penghujat tadi. Lalu kita lihat daripada pihak apologet Kristen yang ada di TikTok. Apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu? Banyak sekali di antara kita yang elus dada ketika melihat apa yang terjadi hari-hari ini di TikTok. Apalagi yang saya dapatkan informasi dari sore Bapak Ibu tentang Bang RK. Itu juga wow. Membuat saya elus dada, membuat saya tidak habis pikir. Dan ini lagi dibahas di TikTok Bapak Ibu tentang Bang RK. Benar tidak benar, hanya mereka yang tahu. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab, itu tidak pernah salah. Sedang tergenapi, akan tergenapi, lagi tergenapi, dan pasti tergenapi Bapak Ibu. Kita lihat. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibun-bun, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Oleh karena nama Yesus kita dibenci, kita diserahkan. Kita dihina, kita diolok. Saya mengalami Bapak Ibu. Bagaimana saya diolok, saya dihina. Saya dicaci maki. Saya dikata-katain dengan kata-kata yang sangat kasar. Tetapi saya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Kenapa? Karena saya mengalami Kristus. Jadi apapun yang dituduhkan terhadap saya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Karena saya sudah mengalami Kristus. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Jadi tidak mudah tergoncang. Dan ketika melihat hal-hal gesekan, saya tidak terpengaruh lagi. Karena saya masuk Kristen bukan karena si A, bukan karena si B. Saya masuk Kristen bukan karena gereja. Saya masuk Kristen bukan karena pendeta. Bukan karena gembala, tetapi karena Kristus. Saya mengalami langsung perjumpaan pribadi dengan Yesus Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini kita lihat, kita tidak usah bicarakan iman lain, kepercayaan lain, agama lain Bapak Ibu. Kita lihat di dalam diri kita masing-masing hari-hari ini. Khususnya di TikTok. Apa yang terjadi? Saling menyerahkan Bapak Ibu. Saling menyerahkan ke tangan iblis. Jadi artinya apa yang tertulis dalam Alkitab itu tergenapi semuanya Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita juga lihat. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terutama sekali orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Disesatkan oleh para nabi palsu. Ayat Alkitab ditafsirkan menurut udalnya, menurut pikirannya. Menurut maunya. Sehingga apabila kita tidak kuat iman, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dengan mudah kita disesatkan, dengan mudah kita terombang-ambing. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan Yesus. Maka kita perlu sungguh-sungguh dalam Kristus Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini juga terjadi. Sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan pasti terjadi. Kasih kepada siapa mulai dingin? Kita tidak usah bicarakan iman lain, kepercayaan lain, agama lain, dan akidah lain. Kita lihat di dalam diri kita. Kasih kepada saudara. Ya, kasih kepada
kepada saudara itu mulai pudar. Kepudaran kasih antar sesama kita itu sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan Bapak Ibu. Sudah mulai dirasakan. Dan kita sendiri merasakan itu. Artinya tekanan, penganiayaan, dan penderitaan yang hebat akan membuat kasih menjadi tawar. Sehingga hubungan antar manusia atau hubungan antar apologet atau hubungan antar orang yang percaya, bahkan di antara kerabat atau sesama pengikut Kristus rusak dan berujung pada pengkhianatan. Ini terjadi. Lagi terjadi, sedang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini sedang terjadi. Makanya saudaraku, saya sering sekali berbicara kepada teman-teman. Jaga sikap hati dan motivasi kita dalam pelayanan. Saya selalu diingatkan oleh Bapak Gembala saya ketika telepon. Diingatkan oleh mentor saya. Sampai sekarang masih dimentori Bapak Ibu. Masih diingatkan. Ketika saya lari kencang, mentor saya, Gembala saya telepon mengingatkan. Hati-hati, terlalu kencang kamu lari. Ketika saya lambat, mentor saya telepon, Bapak Gembala saya telepon mengingatkan. Lambat sekali kamu jalan. Apa yang sedang terjadi? Ketika saya tidak berbuat apa-apa, mentor juga melihat, memperhatikan. Ketika terjadi kekacauan sesama apologet, mentor saya juga mengingatkan. Fokus kepada Kristus. Jaga sikap hati dan motivasimu di dalam Tuhan, Pendi. Kamu butuh uang. Tapi jangan sampai gara-gara uang kamu tidak pelayanan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya bersama dari Bang JDP tidak pelayanan ke pedalaman, kami jarang sekali minta berkat kepada Bapak Ibu semuanya. Minta donasi kepada Bapak Ibu semuanya. Sejak pulang dari Mentawai bulan lalu Bapak Ibu. Baru beberapa hari yang lalu ketika saya pelayanan ke Solo. Saya minta Bapak Ibu untuk memberkati pelayanan. Selama ini pelayanan di daerah Tangerang, Bekasi, dan Bandung paling jauh Bapak Ibu kita kunjungi para muhtadin untuk kita kuatkan. Kita tidak meminta, saya secara pribadi tidak meminta. Menceritakan kepada Bapak Ibu tentang berkat. Meminta kepada Bapak Ibu untuk memberkati pelayanan. Saya hanya meminta kepada Bapak Ibu, doakan pelayanan. Kecuali ketika penginjilan di pedalaman. Baru saya meminta kepada saudara penonton Bapak Ibu, para subscriber Injil Habaget dan JDP Channel untuk membantu, untuk menopang, untuk mensupport pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Ini bulan depan Bapak Ibu, awal bulan kita berangkat lagi ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa. Nah kembali lagi Bapak Ibu, banyak nabi palsu dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini saudaraku kita lihat sesama kita. Bukan saling peduli, bukan saling mendoakan, bukan saling mensupport, tetapi saling membongkar aib satu sama yang lain. Hari ini berteman, besok sudah membongkar satu sama yang lain. Hari ini berteman, besok sudah menghina satu sama yang lain. Hari ini berteman, duduk, ngopi, cerita, ketawa, bercanda, besok sudah musuhan. Saya bersyukur sudah lama dipertemukan dengan saudara saya Bang JDP yang selalu setia. Kami sama-sama penginjilan ke pedalaman Mentawai. Bang JDP adalah salah seorang sahabat yang sangat sportif, yang selalu memberikan support, memberikan semangat kepada saya. Dan kami saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong, saling menutup kekurangan masing-masing Bapak Ibu. Dan Bang JDP adalah sahabat yang sangat setia. Saya pernah sakit di pedalaman Mentawai. Bang JDP tidak berangkat kemana-mana. Dia jaga saya, dia doakan Bapak Ibu. Sebentar-sebentar dia jenguk. Saudaraku bagaimana sudah keadaanmu? Saudaraku bagaimana sudah? Apa yang perlu saudaraku? Itu Bang JDP Bapak Ibu. Kesetiaan kawan dalam pelayanan, dalam bersahabat. Itu sangat kuat sekali itu Bang JDP. Bahkan keluarga kami juga sangat mensupport kami. Sangat mendukung persahabatan kami dan pelayanan yang kami lakukan di pedalaman. Bahkan orang tua kami. Baik orang tua angkat saya maupun orang tua Bang JDP yang sudah menganggap saya si pudannya. Dan ternyata Bang JDP punya adik.
adiknya sudah duluan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Dan adik Bang JDP, kata Bang JDP dan kata mama Bang JDP, kata adik-adik Bang JDP yang lain, dia punya adik satu laki-laki, sangat akalnya itu sangat mirip sekali dengan saya katanya. Banyak sekali kemiripan dengan saya. Makanya Bang JDP sangat sayang sama saya, termasuk mama Bang JDP. Jadi kadang-kadang saya sering bercanda dengan mama. Saya sering bilang, "Mak, ini Bang JDP, si abang nih begini nih, Mak." Mama langsung telepon, tutup telepon, langsung ditelepon Bang JDP, langsung dimarahin. Itu Bapak Ibu. Itu sengaja saya buat seperti itu. Kadang Bang JDP juga sengaja buat begitu. Ini si Pudan begini, Mak. Tutup telepon, langsung telepon saya, Mama langsung marahin. Habis itu kami ketawa-ketawa. Artinya hubungan kami Bapak Ibu sampai sekarang baik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita membangun hubungan bukan berdasarkan uang, tetapi membangun hubungan karena kasih Tuhan. Kita bisa berjalan bareng dalam pelayanan, saling membantu, saling mensupport, saling mendukung, saling menutup kekurangan masing-masing. Itu kalau pelayanan di offline Bapak Ibu. Di online bersama dengan Bang Nabirong, sangat dekat dengan Bang Nabirong. Sering dia ingatkan saya, sering memberikan nasihat juga kepada saya Bang Nabirong. Sering saya bertanya tentang ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Karena Bang Nabirong pendebat Bapak Ibu. Dia paham. Ini bagaimana cara menjawab. Bagaimana ini celahnya supaya tidak ada celah. Bagaimana ini ayatnya begini. Nanti larinya kemari. Ini disampaikan Bang Pendi, ini jangan. Itu Bang Nabirong mengajarkan. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Dengan sabar dia mau mengajarkan. Sampai tengah malam teleponan. Bang Nabirong selalu mengajarkan. Selalu memberikan semangat, selalu mengingatkan. Yang paling penting selalu dia ingatkan. Kalau dia anggap ini tidak boleh, dia tidak segan-segan bilang, ini tidak boleh nih Bang, ini menurut saya ini kurang, ini bla 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 bla. Itu Bang Nabirong Bapak Ibu. Padahal dengan Bang Nabirong sampai detik ini belum pernah ketemu. Bagaimana wajah Bang Nabirong saya tidak tahu. Kalau video call, dia tutup kamera. Itu Bang Nabirong Bapak Ibu. Paling-paling kalau ada istrinya di samping lagi makan, dia tunjukkan. Ini Cici lagi makan katanya. Dan kebetulan istri saya sama istri Bang Nabirong sama-sama Chinese Bapak Ibu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu ya. Untuk memperbaiki keturunan. Haleluya. Mertua saya bilang, enak kamu Pendi. Memperbaiki keturunan. Anak saya merusak keturunan katanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi itulah Bapak Ibu. Sukacita kita dalam pelayanan. Sukacita kita dalam bersahabat. Dalam persahabatan saudaraku. Jadi kita harus menjaga sikap hati kita, harus menjaga motivasi kita di dalam pelayanan itu sangat-sangat dan sangat penting sekali saudaraku. Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow, hebat sekali Alkitab Bapak Ibu. Apa yang tertulis tergenapi semuanya. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk para apologet Bapak Ibu. Di dalam tubuh apologet Kristen di TikTok Bapak Ibu itu, saya tidak tahu saya harus ngomong apa Bapak Ibu pasti sudah tahu. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu selalu mengingatkan, Bang Pendi jangan putar-putar itu lagi, Bang Pendi jangan putarkan itu lagi, Bang Pendi jangan tampilkan video-video yang begitu membuat kita malu. Tapi sudah beredar saudaraku, sudah parah sekali beredar. Seperti saya katakan barusan, hari ini berteman, besok saling bongkar, saling mengkhianati, Tuhan Yesus tolong. Parah sekali Bapak Ibu. Maka saya sangat bersyukur dengan Bang JDP. Saya sangat bersyukur juga dengan Bang Nabirong. Walaupun belum ketemu. Kami saling menjaga. Saling mensupport. Terutama sekali dalam pelayanan bersama dengan Bang JDP Bapak Ibu. Saling mengingatkan. Bang JDP selalu mengingatkan juga. Makanya kalau pelayanan seperti beberapa waktu yang lalu Bang JDP tidak ikut Bapak Ibu. Seperti pincang pelayanan saya. Karena tidak ada teman. Nah, kenapa Bang JDP tidak ikut? Karena Bang JDP waktu itu pulang
ada pelayanan ke Jawa Timur. Sambil beliau pulang ke tempat keluarga istri Bapak Ibu. Nah, baik saudaraku, kita perlu berdoa supaya para apologet diberikan kesaktian oleh Tuhan, saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan, bukan saling membongkar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan yang kita lakukan bersama Dermaga JDP, baik lewat doa, lewat dana, support saudara, semangat yang Bapak Ibu berikan, doa yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Terus Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang sedang kita lakukan ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Dan beberapa hari ke depan saya berangkat ke Bangka Belitung. Baru bulan depan Bapak Ibu, awal bulan saya bersama dengan JDP kembali ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan di pedalaman itu dikuatkan imannya. Dan yang sudah undur di hadapan Tuhan, alias mereka yang sudah dimukalafkan, mereka bisa kembali kepada Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.